Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasib dan salihah. Kita mulai kembali pembelajaran jarak jauh kita, tematik kelas 2. Kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipersiapkan buku-bukunya, tematik tema 4-nya ya. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah, dan hari ini insyaallah kita masuk ke subtema 3 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ini ada pada halaman 105 di buku tematik ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Nah, ini anak-anak nih yang suka main ke taman ya. Nah, bisa dilihat gambarnya. Di situ ada Dayu dan teman-teman lagi ngapain ya? Pasti tahu nih, anak-anak nih, Dayu dan teman-teman sedang bergotong royong nih membersihkan lingkungan di tempat bermain. Jadi tempat bermainnya kotor, kemudian Dayu dan teman-teman bergotong royong membersihkannya ya. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, ini yang perlu anak ingat nih. Karya seni yang berupa gambar atau lukisan itu masuk ke dalam karya seni 2 dimensi. Nah, bisa dilihat nih. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Sudah ada di sini alat dan bahannya. Ada pensil, penggaris, kemudian ada serutan yang menggunakan krayon serta cat warna ya, dan tidak lupa yang terpenting yaitu buku gambarnya. Bisa dilihat contoh gambar Dayu. Jadi di situ Dayu itu menggambar kubus yang berwarna-warni ya. Ayo mengamati, perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini yang ada di gambar. Ini merupakan bangun ruang berbentuk kubus ya. Kalau sebelumnya anak-anak belajar tentang bangun datar, dan hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Dan dari bangun ruang ini, anak-anak akan mempelajari tentang ruas garis. Jadi kubus ini mempunyai 12 ruas garis, ada di bagian bawah, atas, dan sekelilingnya. Ruas garisnya yaitu ada di bagian bawah ada AB, kemudian DC, CD, dan AD. Kemudian bagian atasnya itu ada EF, FG, GH, dan EH. Dan sekelilingnya itu ada AE, BF, CG, dan DH. Ya, tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Nah, ini sudah ada latihan di sini. Anak-anak diminta untuk mencari ruas garisnya nih. Bisa dikerjakan di buku tulis. Bisa juga yang bisa menggambar, boleh digambar bentuk bangun ruangnya. Sekalian kita belajar menggambar bangun ruang. Dan ini menjadi tugas pertamanya anak-anak ya, pada halaman 113.
Berikutnya, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sudah ada teks di sini. Kita baca, tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Kita amati gambar di bawah. Nah, ini contoh tempat bermain yang bersih ya. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk mengamati kembali nih. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Anak-anak bisa lihat dari gambar maupun dari teks yang tadi sudah kita baca ya. Dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak nih, ada pada halaman 115. Ayo mengamati. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tuh, jadi kalau mau main harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, ini sudah ada gambarnya. Salah satu cara melenturkan tubuh yaitu mengoper bola dari depan ke belakang ya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Bisa dilihat, perhatikan gambarnya. Sudah ada gambar mengoper bola dari depan ke belakang, kemudian balik lagi itu ya, dari belakang ke depan. Anak-anak tahu nggak nih olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Ayo, berarti olahraga yang dilakukan lebih dari satu orang ya. Nah, sudah ada di sini tabel contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Ayo apa aja? Sudah ada di situ nomor 1 sepak bola. Dan contoh yang lainnya banyak nih. Ada bola basket dan yang lainnya yang dimainkan lebih dari satu orang atau beregu ya. Beregu atau berkelompok. Kemudian juga ada sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Kita harus menumbuhkan sikap apa aja nih? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Sudah ada di situ nomor 1, saling pengertian. Dan sikap apa lagi? Ini jadi tugas ketiganya anak-anak nih pada halaman 118 sampai 119 ya. Isi di buku tematik. Demikian dari buku untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.